Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C dengan tema Low Fat Diet yang beranggotakan 1. Satya Anggraini Saputri dengan NIM 246130008. Yang kedua ada Hanif Maryamli Nuriyah Syarif dengan NIM 2461109. Yang ketiga ada Artasya Putri Yona 2461310. Dan yang terakhir ada Shirley Sulfa Alespi dengan NIM 246131011. Kasus C yang pertama. Sejumlah besar data eksperimen yang dihasilkan pada hewan laboratorium sangat mendukung gagasan bahwa pola makan tinggi lemak dikaitkan dengan gangguan kerja insulin. Berdasarkan penelitian pada hewan, lemak jenuh khususnya memiliki efek yang paling merugikan. Berdasarkan informasi ini, bersama dengan risiko yang diketahui dari asupan lemak jenuh yang tinggi terhadap risiko penyakit kardiovaskular, organisasi profesional seperti American Diabetes Association, American Heart Association, dan Departemen Pertanian AS telah membuat rekomendasi agar warga Amerika menargetkan asupan lemak total tidak lebih dari 30% kalori dan memilih makanan rendah lemak jenuh. Namun, beberapa penulis mengkritisi yang menjadi dasar rekomendasi kesehatan masyarakat ini dan telah dikemukakan bahwa lemak total sebagai proporsi energi total tidak penting dalam pencegahan diabetes tipe 2. Jadi, bagaimana metabolisme yang terjadi selama diet rendah lemak? Pada diet rendah lemak, tubuh mengubah prioritas sumber energinya dari lemak ke karbohidrat. Proses metabolisme yang dominan adalah glikolisis, yaitu pemecahan glukosa dari karbohidrat untuk menghasilkan energi. Akibatnya, terbatas asupan lemak dan mengakibatkan terjadi penurunan beta oksidasi, yaitu proses pemecahan asam lemak. Diet ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin, terutama jika disertai dengan peningkatan asupan serat dan pengurangan gula tambahan. Jika asupan kalori terjaga, lipogenesis atau pembentukan lemak baru juga akan menurun. Namun, jika konsumsi karbohidrat berlebihan, kelebihan energi tetap akan disimpan sebagai lemak tubuh melalui lipogenesis. Pada diet rendah lemak, tubuh memperoleh sebagian besar energinya dari karbohidrat karena asupan lemak dibatasi. Proses utamanya terjadi meliputi: yang pertama, glikolisis, yaitu karbohidrat dipecah menjadi glukosa lalu diubah menjadi energi melalui glikolisis. Yang kedua, penurunan beta oksidasi. Karena sedikit asupan lemak, proses pemecahan asam lemak atau beta oksidasi dalam mitokondria berkurang. Yang ketiga, peningkatan sensitivitas insulin. Penurunan konsumsi lemak jenuh dapat meningkatkan sensitivitas insulin, terutama jika diet juga tinggi serat dan rendah gula tambahan. Yang keempat, penurunan lipogenesis. Jika asupan kalori tetap terkontrol, pembentukan lemak baru dari kelebihan energi juga menurun. Yang terakhir, peningkatan penyimpanan glikogen. Dengan lebih banyak karbohidrat, cadangan glikogen di hati dan otot meningkat. Kasus 2 kelompok C. Jika diet rendah lemak sangat efektif, lalu mengapa setelah lebih dari 30 tahun mempromosikan diet rendah lemak dan perekrutan besar-besaran industri produksi makanan Amerika untuk memproduksi versi rendah lemak dari setiap bahan makanan, orang Amerika justru menjadi begitu gemuk? Bagaimana pendapat kami tentang diet rendah lemak? Kelompok kami berpendapat bahwa diet rendah lemak memang memiliki beberapa manfaat, tetapi tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi masalah berat badan atau menjaga kesehatan. Jika dilakukan dengan tepat, diet rendah lemak dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Pola makan ini menekankan pengurangan konsumsi lemak jenuh dan lemak trans, serta menganjurkan konsumsi lemak sehat yang berasal dari ikan, kacang-kacangan, dan minyak nabati. Namun, efektivitas diet rendah lemak dalam menurunkan berat badan dalam jangka panjang tidak selalu lebih baik daripada pola makan lain, seperti diet rendah karbohidrat atau diet Mediterania. Hasil penelitian biokimia menunjukkan bahwa kunci keberhasilan penurunan berat badan lebih banyak ditentukan oleh adanya defisit kalori dan kualitas makanan secara keseluruhan, bukan sekadar seberapa banyak lemak yang dikurangi. Selain itu, banyak produk rendah lemak yang dijual justru mengandung kadar gula tambahan atau karbohidrat olahan yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya resistensi insulin, obesitas, serta penyakit metabolik lainnya. Karena itu, menurut kami, kualitas makanan yang dikonsumsi lebih penting daripada hanya fokus pada pengurangan lemak. Diet rendah lemak yang sehat sebaiknya tetap mengutamakan konsumsi bahan pangan utuh, tinggi serat, mengandung protein rendah lemak, serta menghindari gula tambahan dan karbohidrat olahan. Dari segi biokimia, mengurangi asupan lemak memang bisa membantu menurunkan kalori total dan kadar kolesterol, sehingga bermanfaat bagi orang yang memiliki kolesterol tinggi atau risiko penyakit jantung. Namun, tubuh tetap memerlukan lemak sehat untuk pembentukan hormon, penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, dan menjaga fungsi membran sel. Jika diet rendah lemak tidak disertai dengan asupan nutrisi seimbang dan lemak baik, maka dapat muncul gangguan metabolisme dan penurunan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa diet rendah lemak bisa menjadi salah satu pilihan pola makan yang sehat, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya acuan. Diet ini perlu diintegrasikan dengan pola makan seimbang, olahraga rutin, dan gaya hidup sehat agar manfaatnya maksimal.
Dalam upaya menjaga kesehatan dan berat badan, kualitas zat gizi makro atau makronutrien lebih penting dibanding hanya mengurangi asupan lemak. Mengganti lemak dengan gula atau karbohidrat olahan sebenarnya tidak memberikan manfaat kesehatan yang berarti. Diet yang seimbang dengan sumber lemak tak jenuh, protein berkualitas, dan karbohidrat kompleks yang tinggi serat lebih baik untuk mencegah penyakit metabolik. Banyak produk berlabel rendah lemak justru memiliki kandungan gula atau kalori tersembunyi yang tinggi agar rasa dan teksturnya tetap enak. Akibatnya, jumlah kalori total tidak selalu lebih rendah dan bahkan bisa meningkat sehingga mengganggu pengaturan berat badan. Fokus yang berlebihan pada pengurangan lemak juga memicu kebiasaan konsumsi karbohidrat olahan, seperti roti putih dan sereal manis. Jenis karbohidrat ini cepat dicerna, memicu lonjakan gula darah dan insulin yang membuat cepat lapar dan makan berlebihan. Penelitian menunjukkan diet rendah lemak tidak selalu lebih efektif untuk penurunan berat badan jangka panjang dibanding diet lain, misalnya diet rendah karbohidrat atau diet Mediterania. Keberhasilan diet lebih bergantung pada defisit kalori yang konsisten dalam jangka panjang. Selain itu, diet ekstrim atau yang terlalu rendah lemak bisa membahayakan tubuh karena berisiko mengakibatkan kehilangan massa otot, gangguan metabolisme, dan kekurangan zat gizi penting. Apa efek kumulatif bila semua strategi seperti puasa, diet rendah lemak, dan latihan intensitas tinggi digabungkan? Menggabungkan puasa intermiten, diet rendah lemak, dan latihan intensitas tinggi dapat memberikan efek sinergis. Seperti puasa intermiten, memiliki efek seperti meningkatkan pembakaran lemak, memperbaiki sensitivitas insulin, dan menurunkan berat badan. Yang kedua, diet rendah lemak yang memiliki efek seperti menurunkan asupan lemak jenuh dan kolesterol, serta mendukung kesehatan jantung. Yang terakhir, latihan intensitas tinggi yang bermanfaat seperti meningkatkan metabolisme, membakar lebih banyak kalori, dan memperbaiki komposisi tubuh. Komposisi ini menghasilkan penurunan lemak tubuh yang lebih efektif dan peningkatan sensitivitas insulin dibandingkan jika dilakukan secara terpisah. Pengaturan waktu makan, latihan, dan asupan nutrisi sangat penting untuk menghindari efek samping seperti kelelahan dan dehidrasi, serta memastikan pemulihan optimal, sehingga konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional dianjurkan sebelum memulai program ini agar hasil yang diperoleh maksimal dan aman.